Bab 3141. Di depan adalah Myriad Base Mountain Villa. Biluo dan Liu Yan berdiri berdampingan di sebuah gunung yang tinggi, menunjuk ke arah area yang terang benderang di bawah. Tempat ini awalnya adalah Mansion Lord Territory dari Mad Lion Territory, tetapi setelah invasi Myriad Base Mountain Villa lebih dari 1 dekade yang lalu, salah satu dari 10 Great Territory Lords, Mad Lion, adalah yang pertama membelot ke Myriad Base Mountain Villa, menjadikan tempat ini sebagai base camp dari Myriad Base Mountain Villa. Tempat ini tidak terlalu jauh dari Scarlet Moon Territory, dan bahkan dengan kultivasi Biluo, hanya butuh 2 jam baginya untuk tiba di sini. Saat angin dingin bertiup, Biluo merasa sangat menyesal. Mengapa dia membawanya ke sini? Ini bukanlah tempat yang damai. Jika orang-orang dari Myriad Base Mountain Villa menemukan tempat ini, bagaimana dia bisa bertahan? Namun, dia benar-benar tidak tahan gadis kecil ini meniru Nyonya Ratu di depannya, jadi dalam keadaan marah, dia membawanya ke sini. Liu Yan berdiri di sampingnya, mata tertuju pada bangunan terbesar di bawah. Dengan sapuan kesadaran ilahi, dia dengan cepat memahami situasinya. Apakah kamu sudah cukup melihat? Biluo menundukkan kepalanya dan bertanya, jika kamu sudah cukup melihat, kembalilah bersamaku. Jika sesuatu terjadi pada kamu, saya tidak akan bisa menjelaskan diri saya kepada kedua tuan. Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa menahan tawa. Gadis kecil ini cukup aneh, dia tidak tahu apa yang ingin dia lihat di Myriad Base Mountain Villa. Berbalik dan terbang menjauh, ekspresinya dengan cepat berubah. Melihat ke belakang, Liu Yan sebenarnya tidak mengikutinya, malah melompat dari puncak gunung dan terbang menuju Myriad Base Mountain Villa. Apa yang sedang kamu lakukan? Biluo berteriak kaget sebelum berbalik dan mengejarnya. Namun, dia tidak bisa mengejar. Tempat ini sudah dianggap sebagai perut musuh, jadi dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatannya untuk menghindari ketahuan oleh orang lain. Di sisi lain, gadis kecil itu tampaknya tidak terbang dengan sangat cepat, tetapi entah bagaimana dia berhasil mengejarnya. Cepat dan kembali. Apakah kamu mencari kematian? Biluo menggertakkan giginya dan mengutuk, diabaikan oleh Liu Yan. Sikap acuh tak acuh ini membuat Biluo sedikit marah, dan dia tidak bisa membantu mengedarkan Sein Qi-nya untuk meningkatkan kecepatannya. Jarak antara keduanya dengan cepat dipersingkat. Sesaat kemudian, dia meraih lengan Liu Yan dan menariknya berhenti. Dengan keras menegurnya, gadis kecil, mengapa kamu begitu tidak patuh? Apakah kamu perlu tamparan? Petik 2. Liu Yan menatapnya dengan tenang. Masih memelototiku, ayo pergi. Liu Yan perlahan menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Wajah Biluo juga tiba-tiba memucat saat kesadaran ilahi yang kuat melonjak keluar dari cahaya yang memudar seperti gelombang pasang, menyelimutinya. Dalam hatinya, dia berpikir, sial, untuk mengejar gadis kecil ini, aku pasti tidak sengaja mengekspos auraku, sekarang aku takut aku harus mati. Tidak dapat mencapai apapun, tetapi mampu menghancurkan segalanya. Liu Yan melengkungkan bibirnya. Awalnya, dia ingin meluncurkan serangan diam-diam dan memusnahkan seluruh Myriad Base Mountain Villa, tetapi sekarang dia telah memperingatkan musuh, dia takut dia harus berusaha lebih keras. Tetapi itu tidak terlalu menjadi masalah. Siapa yang kamu bicarakan? Biluo tidak bisa mempercayai telinganya. Pada saat ini, kamu masih berani menceramahi saya? Apakah kamu tahu saya terlibat oleh kamu? Hahaha, ada tamu yang datang berkunjung, kenapa kamu tidak masuk dan mengobrol? Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar, suara itu bergemuruh seperti guntur, auranya dalam dan dalam. Ketika Biluo mendengar suara ini, dia hanya bisa merasakan hatinya bergetar, dan sosoknya sedikit terhuyung. Kultivasi orang yang berbicara pasti jauh lebih tinggi daripada miliknya, dan kemungkinan besar adalah Villa Master dari Myriad Base Mountain Villa. Dia tidak menyadari bahwa Liu Yan sama sekali tidak tergerak oleh suara ini, seperti angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya. Mengepalkan giginya dan berjuang sejenak, Biluo berkata dengan getir, kamu benar-benar membunuhku. Lebih dari selusin kesadaran ilahi yang kuat menguncinya, tetapi dia tidak melepaskannya. Dia tahu bahwa jika dia menunjukkan tanda-tanda melarikan diri, dia akan terluka parah pada saat berikutnya, jadi dia hanya bisa mengambil langkah satu persatu. Dia harus segera memikirkan cara untuk melarikan diri, kalau tidak dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Berpikir cepat, dia mengambil napas dalam-dalam dan menghapus rasa takut dari wajah dan hatinya, tersenyum sedikit ketika dia mencoba menenangkan dirinya. Kalau begitu nyonya ini akan mengganggumu. Menjangkau untuk meraih tangan kecil Liu Yan, dia berjalan ke arah sumber suara dan berbisik, begitu kamu masuk, jangan katakan apa-apa, bertindaklah sesuai keinginanku. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, jika kita benar-benar berakhir berkelahi, kamu harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Sambil menggelengkan kepalanya, dia dengan muram berkata, kamu seharusnya bunuh diri saja. Meskipun memanggil gadis kecil seperti itu untuk bunuh diri terlalu kejam, jika dia benar-benar jatuh ke tangan orang-orang dari Myriad Base Mountain Villa, hasil akhirnya akan lebih sulit diterima daripada kematian, jadi lebih baik mati saja.
Liu Yan tidak mengatakan apa-apa dan membiarkannya menyeretnya ke depan. Di dalam Myriad Base Mountain Villa, banyak murid telah diberitahu, dan ketika mereka melihat Biluo dan Liu Yan tiba bersama, mereka semua menatap mereka dengan seringai di wajah mereka. Mata mereka dengan kurang ajar berkeliaran di tubuh indah Biluo. Beberapa dari mereka bahkan berani bersiul. Secara alami, Liu Yan juga menarik banyak perhatian. Gadis kecil yang begitu cantik akan selalu menarik perhatian mereka yang memiliki jimat khusus. Biluo memasang senyum tipis di wajahnya saat dia dengan santai berjalan melalui kolam naga dan gua harimau seolah-olah dia sedang berjalan ke halaman belakang rumahnya sendiri. Saat ini, dia hanya bisa bertindak secara misterius untuk meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup, tetapi jika dia menunjukkan sedikit pun rasa takut, itu tidak akan berakhir baik untuknya. Itu hanya beberapa puluh meter, tetapi Biluo tampaknya telah berjalan selama setahun. Jika dia tidak dengan sengaja menekan kekuatannya, pakaiannya akan basah oleh keringat. Tiba-tiba merasakan seseorang mencubit telapak tangannya, dia melihat ke bawah dan melihat Liu Yan berkedip padanya, suaranya yang jernih dan lembut terngiang di telinganya, "Jangan takut." Biluo tidak bisa menahan tawa, merasa bahwa anak ini cukup aneh. Dibandingkan dengan ketenangannya, dia tidak lebih dari harimau kertas. Namun, suasana hatinya tampaknya telah terinfeksi olehnya dan tidak lagi gugup seperti sebelumnya. Di depan aula utama, lebih dari selusin murid dari Myriad Base Mountain Villa menghalangi jalan mereka. Murid-murid dari Myriad Base Mountain Villa ini ditemani oleh monster base, serigala, beruang, harimau, dan macan tutul. Ada banyak jenis monster base, dan semuanya adalah hewan peliharaan. Di wajah mereka, ada juga banyak pola aneh, dipenuhi dengan suasana eksotis yang kaya. Biluo tahu bahwa pola ini adalah vena binatang. Murid-murid dari Myriad Base Mountain Villa mengandalkan base taming sebagai fondasi mereka, dan setiap kali mereka berhasil mengendalikan monster base. Base vein baru akan muncul di tubuh mereka. Base veins adalah karakteristik mereka yang paling jelas, dan mereka juga merupakan kunci untuk menghubungkan diri mereka dengan monster base. Semakin banyak base veins, semakin kuat mereka, dan semakin banyak monster base yang bisa mereka kendalikan. Selusin pembudidaya Origin Return Stage berbaris seperti dinding manusia, tidak menunjukkan niat untuk menyerah, hanya menatap Biluo dengan provokatif. Selusin monster base semuanya mengeluarkan raungan rendah, seolah-olah mereka telah merasakan niat tuan mereka dan siap untuk menerkam. Biluo berhenti dan tersenyum saat dia menyapukan pandangannya ke wajah selusin orang ini, ekspresinya berubah dingin saat dia berteriak, "Enyahlah." Dengan lambaian tangannya, angin kencang bertiup melintasi selusin orang yang menghalangi jalannya, menyebabkan mereka terhuyung-huyung dan monster base mundur. Selusin orang semua memasang ekspresi tertegun, tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini akan berani bertindak begitu lancang di Myriad Base Mountain Villa di tengah malam. Menyebabkan mereka tertegun sejenak, paling tidak, wanita ini adalah Origin King Realm, bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Biluo bergegas maju, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini, tetapi wanita cantik ini tetap agung seperti biasanya. Begitu mereka memasuki aula utama, mereka bisa mendengar musik bambu sutra. Bagian dalam aula itu terang benderang, dan sekelompok wanita muda bernyanyi dan menari di aula yang luas. Mereka mengenakan kerudung tipis, dan pemandangan indah itu samar-samar terlihat, menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar. Semuanya laki-laki atau perempuan, tinggi atau pendek, gemuk atau kurus. Masing-masing dari mereka memiliki meja kecil di depan mereka yang penuh dengan makanan lezat dan nektar, masing-masing memancarkan aura Origin King Realm. The Myriad Base Mountain Villa sepertinya mengadakan perjamuan besar malam ini. Biluo tercengang, hatinya tenggelam. Kali ini, itu benar-benar berakhir. Semua master dari Myriad Base Mountain Villa berkumpul di sini, jadi jika dia tidak memberikan alasan yang baik, dia pasti tidak akan bisa pergi. Menatap, Biluo tiba-tiba merasa seperti dia tidak bisa bernapas dengan benar, seolah-olah sebuah gunung besar menekan dadanya, dan dia dengan cepat mengedarkan Saint Ki-nya untuk melawan. Melihat lurus ke depan, dia melihat seorang pria kekar duduk di kepala meja. Pria kekar ini memiliki tubuh kekar dan sekuat menara besi. Dia mengenakan kemeja kulit binatang yang kancingnya tidak rapat, memperlihatkan dadanya. Dia berbaring di kulit binatang yang tidak dikenal, lengannya dipenuhi dengan aroma hangat, satu tangan menopang kepalanya, yang lain dengan lembut mengetuk pahanya dengan suara bambu sutra. Ketika Biluo masuk, dia tidak membuka matanya, dan bahkan ketika Biluo berdiri diam, dia sepertinya tidak menyadarinya. Dia seperti singa yang sedang tidur, seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin dan tidak dapat diganggu-gugat. Biluo secara alami mengenalinya. Dia adalah Master Villa Gunung Myriad Base, Huang Tudao, dan juga penyebab utama di balik bencana monster Emperor Star. Sun King Luo telah bertarung dengannya beberapa kali, tetapi masih tidak dapat mengalahkannya. Ini adalah urutan ketiga Origin King Realm. Para penari wanita terus menari, suara bambu sutra menari tak henti-hentinya. Perjamuan malam ini tidak terganggu oleh kedatangan Biluo,
Hanya tuan dari Myriad Base Mountain Villa yang masih menatap Biluo dengan main-main. Adapun Liu Yan tidak ada yang memedulikannya, tetapi banyak orang ingin tahu mengapa Biluo membawa gadis kecil ini ke sini. Di aula utama, Biluo mengerutkan bibir merahnya dan tetap diam. Huang Tudao tiba-tiba membuka matanya, seperti singa tidur yang terbangun dari tidurnya. Cahaya tajam melintas di matanya saat dia berteriak dengan nada bermartabat, "Mengapa kamu tidak menari? Apakah kamu mencari kematian?" Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. "Datang dan menarilah. Jika kamu menari dengan baik, kamu akan dihargai dengan mahal. Cepat lompat, jangan khawatir. Jika kamu tidak menari dengan baik, tidak akan ada hukuman. Villa Master kami adalah yang paling protektif terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Saya khawatir dia tidak punya cukup makanan atau kekuatan untuk melompat. Ayo, ayo, potongan daging ini milikmu." Sepotong daging binatang yang lezat tiba-tiba jatuh di kaki Biluo. Biluo tidak mempermasalahkannya dan hanya tersenyum, membungkuk sedikit. "Utusan Bulan Merah menyapa Tuan Villa Huang." Huang Tudao mengangkat alisnya, "Utusan wilayah Bulan Merah?" Setelah mempertunjukkan dan melihat lebih dekat, seolah-olah dia akhirnya bisa melihat wajah Biluo. "Kamu adalah pelayan Sun King Luo." "Biluo, jadi itu kamu?" Huang Tudao menyeringai, ekspresinya galak ketika dia tiba-tiba berteriak, "Beraninya kamu menyusup ke Myriad Base Mountain Villaku? Apakah kamu bosan hidup?" Bab 3142. Teriak Huang Tudao, membuat hati Biluo bergetar. Untungnya, dia baru saja memikirkan alasan saat berjalan, jadi dia tidak panik. Mengelus rambutnya di belakang telinganya, dia tersenyum dan berkata, "Villa Master Huang, tolong tenangkan amarahmu. Hari ini, nyonya ini telah datang untuk menyampaikan pesan kepada Villa Master Huang. Jika dia ingin selamat malam ini, dia hanya bisa mengandalkan nama Sun King Luo." Sama seperti bagaimana Sun King Luo waspada terhadap Huang Tudao juga sangat waspada terhadap Sun King Luo. Bagaimanapun, kultivasinya tidak lebih lemah dari miliknya. Mata Huang Tudao menyipit saat dia bertanya, "Pesan Sun King Luo? Apa itu? Mungkinkah dia telah setuju untuk memberikan dirinya kepadaku?" "Hahaha." Biluo tersenyum. Dia bilang kalian semua akan mati malam ini. Tawa Huang Tudao tiba-tiba berhenti, dan semua pembudidaya di aula terkejut. Mereka semua berdiri dan menatap Biluo. Senyum Biluo membeku di wajahnya saat dia melihat ke bawah, karena kata-kata yang baru saja dia ucapkan bukan berasal darinya, tetapi dari Liu Yan. Huang Tudao memandang Liu Yan, lalu pada Biluo, dengan lemah berkata, "Kamu tidak bisa berpura-pura tidak mendengar ini." Keringat dingin menetes di dahi Biluo saat dia buru-buru berkata, kata-kata seorang anak tidak berarti apa-apa, dia hanya menyemburkan omong kosong. Pada saat yang sama, dia menatap tajam pada Liu Yan, memperingatkannya untuk tidak berbicara lagi. Kata-kata seorang anak, Huang Tudao dengan dingin mendengus, "Saya pikir kamu datang ke sini untuk mencari masalah malam ini. Baiklah, karena kamu seorang wanita, saya tidak ingin menurunkan diri saya ke level kamu. Karena itu masalahnya, jangan salahkan raja ini karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada seorang wanita." Petik 2. Villa Master Huang, tolong tenang. Mulut Biluo dipenuhi dengan kepahitan. Dia benar-benar tidak tahu dosa macam apa yang telah dia lakukan untuk menderita siksaan seperti itu, jadi dia dengan cepat mendorong Liu Yan. "Bersikaplah baik dan minta maaf kepada Villa Master Huang." Liu Yan berkata, "Dia akan mati, mengapa meminta maaf?" Huang Tudao tersenyum marah dan duduk tegak, menopang dirinya di atas meja dengan kedua tangan. Bagian atas tubuhnya sedikit membungkuk saat dia menatap Liu Yan dan berkata, "Gadis kecil, kamu cukup menarik. Raja ini ingin melihat bagaimana aku mati malam ini." Teriakan lain terdengar, "Jika aku tidak mati malam ini, kalian semua akan mati." Terlepas dari apakah dia masih kecil atau tidak, gadis kecil ini telah berulang kali menyinggung perasaannya, jadi tentu saja dia harus diberi pelajaran. Dia bukan orang yang baik hati, jadi membunuh seorang anak tidak terlalu membebaninya. "Kamu tidak akan bisa melihatnya," jawab Liu Yan ringan, tiba-tiba mengangkat tangan kecilnya dan menyalakan api kecil di ujung jarinya. Nyala api ini hanyalah nyala api kecil, berkedip-kedip seolah-olah bisa dipadamkan dengan pukulan biasa. Ini menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Huang Tudao tidak tertawa, tetapi malah memasang ekspresi serius karena saat nyala api kecil ini muncul, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Liu Yan menjentikkan jarinya dan nyala api kecil terbang menuju Huang Tudao. Huang Tudao tiba-tiba berdiri, seolah-olah dia menghadapi musuh besar, dan dengan raungan rendah, selusin tato binatang tebal tiba-tiba muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, salah satu tato binatang muncul, dan seekor binatang raksasa seperti gorila muncul di depannya. Monster Base ini penuh dengan kekejaman dan memiliki aura Monster Base Orde ke-10. Begitu muncul, ia memukul dadanya dengan kedua tangan dan memamerkan giginya sambil mengaum. Raungan tiba-tiba berhenti saat lubang berdarah hitam pekat muncul di dada binatang raksasa itu. Tepi luka diwarnai dengan nyala api samar yang dengan cepat menyebar dan mulai terbakar.
Setelah api menembus tubuh binatang raksasa itu, api itu tidak melambat sedikit pun dan dengan mudah menghancurkan Sein Qi dan artefak pelindung Huang Tudao. Seolah-olah sepotong kayu kering menghadapi api yang mengamuk, seluruh tubuh Huang Tudao terbakar, jeritannya menembus awan. Setelah beberapa saat, orang-orang dari Myriad Base Mountain Villa yang baru saja tertawa terbahak-bahak semua berdiri dengan kaget. Anggur dan makanan di atas meja di depan mereka berserakan di tanah, dan para wanita penari di hall juga berteriak dan melarikan diri. Tubuh Biluo menegang saat dia berdiri di tempat, matanya berkedip dengan cahaya api, hampir percaya dia dalam mimpi. Jeritan itu tidak berlangsung lama, hanya 3 napas kemudian, Huang Tudao jatuh ke tanah, berubah menjadi tumpukan abu hitam. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa, dan nasib dari monster raksasa yang dia panggil adalah sama. Dalam sekejap mata, Huang Tudao telah jatuh. Seluruh pemandangan itu sunyi, bahkan suara napas pun tidak terdengar. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Master Villa Gunung Myriad Base Mountain yang sebelumnya menakjubkan dan sombong akan dibunuh oleh seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun. Api kecil telah membakar Origin King Realm Orde ketiga menjadi abu. Siapa gadis kecil ini? Api macam apa ini? Setelah keheningan singkat, suara pakaian berkibar bisa terdengar saat satu demi satu sosok melarikan diri ke segala arah, menciptakan lebih dari selusin lubang di aula. Meskipun mereka tidak tahu kultivasi macam apa yang dimiliki gadis kecil itu dan metode apa yang dia miliki, jika dia bisa membunuh Huang Tudao dengan begitu mudah. Mengambil nyawa semua orang yang hadir akan semudah membalikkan tangannya. Jika mereka ingin hidup, mereka hanya bisa melarikan diri sejauh mungkin. 13. Liu Yan tampaknya tidak memperhatikan, hanya dengan tenang bergumam, ratusan burung menyembah Phoenix. Dengan goyangan tubuh kecilnya, semburan api tiba-tiba menyembur ke segala arah, masing-masing berubah menjadi bentuk burung kecil yang terbang keluar dari aula dan menghilang. Jeritan terdengar satu demi satu, semuanya sangat pendek dan tergesa-gesa saat aura kuat dimusnahkan. Tubuh lembut Biluo bergetar, bukan karena kegembiraan, tetapi karena ketakutan. Gadis kecil, yang dia pikir tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan, menyebabkan dia merasakan ketakutan. Secara naluriah, sosoknya berkedip dan dia berlari keluar dari aula, menatap kosong ke kejauhan. Di dalam kota besar ini, Firebird demi Firebird terbang di udara. Burung-burung ini tidak lagi kecil dan halus, tetapi telah berubah menjadi makhluk raksasa, mengayunkan ekornya yang menyala-nyala dan membakar segala sesuatu di jalan mereka. Dalam waktu sesingkat itu, dengan aula sebagai pusatnya, tidak ada satupun makhluk hidup dalam radius 1000 meter selain dia dan Liu Yan. Mereka semua telah terbunuh, dan orang-orang yang bertindak arogan di aula telah lama menjadi abu. Pada saat ini, bahkan tidak ada bayangan yang terlihat, sementara Firebird terus memperluas kekuatannya. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya. The Myriad Base Mountain Villa telah selesai, sekarang mereka benar-benar tumbang. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dirayakan oleh Myriad Base Mountain Villa malam ini, membiarkan begitu banyak tuan berkumpul bersama, tampaknya ini adalah keputusan yang sangat salah. Memberi Liu Yan kesempatan untuk memusnahkan mereka semua. Baru sekarang Biluo menyadari apa yang terjadi. Tidak heran gadis kecil itu bersikeras membawanya ke Myriad Base Mountain Villa. Tidak heran dia tidak takut sama sekali dan malah berulang kali berbicara dengan arogan di aula utama. Dengan kekuatan yang begitu kuat, apa yang harus ditakuti? Saat angin dingin bertiup, pikiran kacau Biluo menjadi sedikit lebih jelas, dan dia kembali ke aula utama dalam keadaan linglung. Hanya untuk melihat Liu Yan duduk dengan tenang di posisi yang sama dengan Huang Tudao, menguap dengan santai, tampak bosan setengah mati. Mata Biluo berkedut hebat. 3 hari kemudian, Yang Kai berjuang untuk menarik lengannya keluar dari bawah tubuh Sun King Luo, dia tidak ingin terjerat dengannya lagi. Mengulurkan tangannya, Yang Kai menamparkan dadanya, meninggalkan jejak telapak tangan merah cerah. Yang Kai bertanya, masih belum kenyang? Sun King Luo menyipitkan matanya dan dengan malas berkata, apakah aku orang yang sulit untuk dipuaskan? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu bukan? 3 hari ini sangat dekat. Ratu Agung tampaknya ingin menebus semua dekade yang telah hilang, mengambil inisiatif untuk bercinta dengan Yang Kai berkali-kali, seolah-olah dia ingin memerasnya hingga kering. Tetapi pada akhirnya, keterampilannya secara alami lebih rendah. Dan dia dikalahkan lagi. Kultivasi Yang Kai saat ini adalah 2 alam lebih tinggi dari miliknya, dan dia juga memiliki tubuh setengah naga, jadi bagaimana mungkin dia bisa menahan kesengsaraan semacam ini? Namun, semakin dia menderita, semakin berani dia, membiarkan Yang Kai menikmatinya selama beberapa hari. Dia dan Su Yan hanyalah 2 yang berbeda. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Sun King Luo memelototinya dan mencubitnya dengan keras. Yang Kai tersenyum dan meletakkan tangannya di perutnya yang rata, jika kamu mencekikku sampai mati, anak di perutmu tidak akan memiliki ayah. Sun King Luo tiba-tiba membuka matanya dan bergumam, anak. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh perutnya. Ya, mungkin dia sudah memiliki anak di perutnya. Jika itu masalahnya,
dia akan bisa menghibur dirinya sendiri ketika dia tidak ada. Dengan membalik tubuhnya, Sun Qingluo mengangkanginya, rambutnya yang indah jatuh menutupi dadanya saat dia mengerutkan bibirnya, beri aku lebih banyak, kali ini aku harus hamil. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, aku hanya mengatakannya dengan santai, kamu menganggapnya serius. Kata-katamu seperti air yang tumpah, beraninya kamu tidak bertanggung jawab. Sun Qingluo mengulurkan tangan dan meraih leher Yang Kai, wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Yang Kai menjawab, tentu saja tidak, hanya saja seseorang sedang mencarimu sekarang. Dia menunjuk ke arah pintu. Siapa ini? Sun Qingluo mengerutkan kening, tidak. Yu Xiong. Yang Kai tersenyum. Qi Yue pernah menerima seorang putra angkat dan seorang putri angkat. Secara alami, putri angkatnya adalah Sun Qingluo, sedangkan putra angkatnya adalah Yu Xiong. Dia dan Sun Qingluo juga bersaudara. Ketika Yang Kai datang ke Monster Emperor Star, dia telah berinteraksi dengan Yu Xiong sebelumnya dan adalah orang yang sangat berterus terang, jadi dia tidak asing dengannya. Mendengar bahwa Yu Xiong datang untuk menemukannya, Sun Qingluo tentu saja tidak bisa menolak dan hanya bisa bangkit untuk mengenakan pakaiannya. Sesaat kemudian, pintu terbuka dan Yang Kai segera mendengar Yu Xiong berteriak, Biluo, pergilah, aku punya sesuatu untuk dikatakan pada adik perempuanku, apakah kamu berani menghentikanku? Biluo buru-buru berkata, Tuan, Ratu saat ini tidak dapat melihat tamu, mohon tunggu sebentar, saya akan memberitahunya. Yu Xiong dengan marah berkata, mengapa tidak nyaman baginya untuk melihat tamu? Saat dia memikirkan hal ini, melihat pintu terbuka. Yu Xiong segera membuang Biluo dan bergegas ke depan untuk menyambutnya. Melihat wajah berseri-seri Sun Qingluo, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dan menelan kata-kata yang akan dia katakan. Melihat ke atas lagi, dia melihat Yang Kai berjalan keluar dari belakang Sun Qingluo. Itu kamu bajingan kecil, alis Yu Xiong berkedut saat dia melemparkan pukulan ke arah Yang Kai dan berteriak, bocah, berikan hidupmu. Sun Qingluo menghindar ke samping dan tersenyum. Dia tidak khawatir Yang Kai akan menderita kerugian, dia juga tidak khawatir Yang Kai akan menyakiti Yu Xiong, jadi dia tidak berniat ikut campur. Bab 3143. Tinju raksasa diblokir oleh jari Yang Kai, menyebabkan mata Yu Xiong melebar tak percaya saat dia mengirimkan pukulan lagi. Yang Kai menjentikkan jarinya ke tinju Yu Xiong, menyebabkan lengan kuat Yu Xiong jatuh lemas ke tanah, tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Mengambil beberapa langkah ke belakang, dia memeriksa Yang Kai dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu. Meskipun Yang Kai cukup kasar, itu tidak berarti pikirannya sama. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam dua pukulan ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diblokir oleh siapapun. Gerakan Lightness in Heaviness Yang Kai secara alami membuatnya berpikir tentang banyak hal. Yang Kai berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Yu Xiong menggelengkan kepalanya, tidak lagi repot-repot berdebat dengannya, malah memanggil, adik, sesuatu yang besar telah terjadi. Sun Qingluo terkejut, ada apa? Yu Xiong juga memiliki kultivasi Origin King Realm sekarang, jadi sesuatu yang bisa membuatnya panik seperti ini pasti tidak kecil. Dan sekarang, ada berapa banyak yang disebut peristiwa besar di Monster Emperor Star? Peristiwa ini pasti terkait dengan wilayah Bulan Merah. Villa Gunung Myriad Base dihancurkan. Sun Qingluo tertegun sejenak sebelum menoleh untuk melihat Yang Kai, seolah bertanya apakah dia yang melakukan ini. Scarlet Moon telah bertarung dengan Myriad Base Mountain Villa selama lebih dari 10 tahun dan selalu ditekan. Dia telah bertarung dengan Huang Tu Dao lebih dari sekali, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya dia. Untuk dapat menghancurkan Myriad Base Mountain Villa, Scarlet Moon tidak memiliki kekuatan seperti itu, juga tidak ada orang di seluruh Monster Emperor Star kontinen. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini dengan tenang adalah pria di sampingnya. Tapi, selama 3 hari ini, dia tidak mengambil satu langkah pun darinya, jadi bagaimana dia melakukannya? Atau mungkin, sebelum dia datang menemuinya, dia pergi ke Myriad Base Mountain Villa? Yu Xiong berkata dengan penuh semangat, ketika saya pertama kali mendengar berita ini, saya juga tidak percaya dan bahkan pergi untuk menyelidikinya. Tebak apa? Myriad Base Mountain Villa telah diratakan dengan tanah, dan tidak ada satu orang pun yang hidup di dalamnya. Meskipun saya tidak tahu siapa pelakunya, dia pasti mahir dalam kemampuan ilahi atribut api. Juga, menurut informasi yang saya kumpulkan, ketika Myriad Base Mountain Villa dihancurkan malam itu, anjing tua Huang mengadakan perjamuan. Tidak hanya ada sesepuh Realm Origin King Myriad Base Mountain Villa, ada juga 2 pengkhianat, Qian Yan dan Kuang Si. Kematian yang baik, kematian yang baik. Hahaha, seperti yang diharapkan, kebaikan dan kejahatan akan selalu dihargai. Yu Xiong mengepalkan tinjunya erat-erat saat cahaya menakutkan melintas di matanya, adik, saatnya untuk bertindak. The Myriad Base Mountain Villa telah benar-benar hancur dan semua tuannya telah terbunuh. Scarlet Moon tidak memiliki keraguan lagi, jadi sudah waktunya untuk merebut kembali seluruh Monster Emperor Star. Itu bukan aku. Melihat Sun Qingluo menatapnya, Yang Kai mengangkat bahu dan tersenyum sebelum berbalik untuk melihat Liu Yan.
Ketika dia mendengar bahwa Villa Gunung Myriad Beast telah dihancurkan oleh kemampuan ilahi atribut api, Yang Kai segera tahu siapa yang berada di belakangnya. Malam Liu Yan dan Bi Luo bisa menipu Sun King Luo, tapi tidak dengan persepsinya, jadi pasti malam itu. Secara kebetulan, Liu Yan juga menoleh untuk menatapnya dengan mata menyipit, dengan ekspresi, puji aku, di wajahnya. Yang Kai mengacungkannya dan Liu Yan tersenyum manis. Apakah kamu melakukan ini? Sun King Luo mengamati ekspresi Liu Yan dan juga menatapnya dengan takjub. Dia mengira gadis kecil ini adalah putri tidak sah Yang Kai dan seorang wanita. Tetapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak memikirkan hal-hal. Obrolan Yu Xiong terputus saat dia menatap Liu Yan dengan kaget, mulutnya berkedut saat dia bertanya, apakah kamu bercanda? Bukan karena kemampuannya untuk menerima ini lemah, melainkan karena dia tidak bisa menerimanya. Bi Luo dengan lemah berkata dari samping, Tuan Yu Xiong, Villa Gunung Myriad Beast memang dihancurkan olehnya. Yu Xiong melirik Bi Luo dan tertawa, kata-kata ini tidak lucu sama sekali. Bi Luo menatapnya dengan serius. Tawa Yu Xiong berangsur-angsur mereda, apakah kamu serius? Bi Luo berkata, saya baru saja akan melaporkan masalah ini kepada Ratu. Pada malam itu 3 hari yang lalu, dia dan saya. Segera, dia mulai menceritakan apa yang terjadi malam itu. Meskipun dia hanya berbicara dengan santai dan tanpa berlebihan, peristiwa malam itu terus terjadi di depan mata mereka, menyebabkan Sun King Luo dan Yu Xiong gemetar ketakutan. Ketika mereka mendengar bahwa Huang Tu Dao telah mati terbakar oleh api kecil, mereka berkeringat dingin. Itu adalah Origin King Realm urutan ketiga. Api macam apa yang bisa membakarnya sampai mati hanya dalam 3 tarikan napas? Wajah Yu Xiong mau tak mau menjadi pucat saat dia menatap Liu Yan dengan tatapan kagum dan takut. Ketika dia melihat penampilan lucu Liu Yan barusan, dia dengan santai menepuk kepalanya. Sekarang dia memikirkannya, dia benar-benar beruntung. Jika dia baru saja memprovokasi gadis kecil ini, bukankah dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan Huang Tu Dao? Jika api itu bisa membunuh Huang Tu Dao, dia tidak akan punya cara untuk melawan, jadi membunuhnya pasti tidak akan menjadi masalah. Menelan seteguk air liur, dia menarik diri dari Liu Yan, tampaknya berusaha menemukan rasa aman. Siapa dia? Sun King Luo menoleh untuk melihat Yang Kai, bukankah dia putrimu? Yang Kai merentangkan tangannya dan berkata, kamu seharusnya mendengarkanku lebih awal, tetapi kamu tidak mendengarkan sama sekali. Dia Liu Yan. Liu Yan, Sun King Luo terkejut. Dia secara alami tidak asing dengan Liu Yan, tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa mengasosiasikan roh artefak ini dengan gadis kecil di depannya ini. Orang di depannya ini adalah orang yang hidup dengan daging dan darah. Dia segera mengerti bahwa Liu Yan pasti telah memperoleh semacam kesempatan luar biasa dengan mengikuti Yang Kai selama ini, bahkan membentuk tubuhnya sendiri. Setelah beberapa saat terkejut, mata indah Sun King Luo berbinar. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tuan dari Myriad Beast Mountain Villa semuanya mati dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung dengan wilayah bulan merah. Jika mereka menyerang pada saat ini, siapa di Monster Emperor Star yang bisa menghentikan mereka? Dia tersenyum meminta maaf kepada Yang Kai, suamiku, aku khawatir aku tidak bisa menemanimu lagi. Yang Kai mengangguk dan berkata, kamu bisa menjalankan bisnismu sendiri. Akan ada banyak waktu di masa depan, jadi tidak perlu terburu-buru. Kali ini, dia kembali untuk membawa semua orang ke batas bintang. Dia tidak akan lagi pergi selama beberapa lusin tahun, dan akan ada banyak waktu untuk romansa. Belum lagi, dia dan Sun King Luo perlu istirahat selama 3 hari ke depan. Sun King Luo dan Yu Xiong dengan cepat pergi untuk memulihkan Monster Emperor Star, meninggalkan Yang Kai. Bi Luo memandang Yang Kai dengan ekspresi rumit, Tuan, instruksi apa yang kamu miliki? Siapa yang mengira bahwa anak laki-laki yang telah terperangkap di Fragrance City oleh Nyonya Ratu suatu hari akan tumbuh sedemikian rupa sehingga bahkan Nyonya Ratu akan dilindungi olehnya? Yang Kai merenung sejenak sebelum berkata, saya ingat ada formasi hukum luar angkasa di sini di wilayah bulan merah. Bawa aku ke sana. Shadowed Star sekarang benar-benar jelas, jadi Monster Emperor Star akan segera tiba, tetapi Yang Kai masih harus waspada terhadap master kuat dari Great Desolate Star Field yang kembali. Shadowed Star menyuruh Su Yan menjaganya, jadi Yang Kai tidak mengkhawatirkannya. Di sisi lain, Monster Emperor Star perlu memperkuat kekuatannya. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menghubungkan kedua bintang budidaya bersama-sama sehingga mereka dapat saling membantu. Pada saat itu, jika ada orang bodoh yang bodoh berani mencoba menyerang Monster Emperor Star, dia akan hancur. Kelompok 3 segera menuju ke kedalaman wilayah bulan merah. Menurut Bi Luo, formasi hukum luar angkasa di wilayah bulan merah telah dihancurkan oleh Sun King Luo lebih dari 1 dekade yang lalu. Untuk berjaga-jaga jika seseorang berteleportasi ke wilayah bulan merah melalui itu. Pada saat itu, mereka sudah kehilangan kontak dengan Shadowed Star dan tidak punya pilihan lain. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak anggota monster race dari Scarlet Moon Territory, yang semuanya dengan hormat membungkuk kepada Bi Luo.
Meskipun dia hanya pelayan Sun King Luo, dia masih seorang kultivator Realm Origin King, jadi dia secara alami menerima rasa hormat dari seorang master. Terlebih lagi, siapa di antara ras monster wilayah bulan merah yang tidak tahu bahwa Ratu tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai pelayan? Dia dan Ratu seperti saudara perempuan. Namun, ketika mereka melihat Yang Kai dan Liu Yan, mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Karena Biluo tidak mengatakan apa-apa, mereka tentu saja tidak berani bertanya. Segera, mereka tiba di formasi hukum luar angkasa. Formasi hukum luar angkasa di sini juga diatur oleh Yang Kai di masa lalu. Melihat mereka sekarang, dia menemukan bahwa ada banyak tempat yang sederhana dan kasar. Ini sebagian karena kultivasinya telah meningkat dan cakrawalanya meluas, tetapi juga karena pencapaiannya dalam hukum luar angkasa menjadi lebih mendalam. Tuan, apakah kamu membutuhkan bahan? Biluo bertanya. Samar-samar dia ingat bahwa menyiapkan formasi hukum luar angkasa ini membutuhkan banyak bahan berharga. Yang Kai melambaikan tangannya, tidak perlu, kamu bisa menjalankan bisnismu. Pada tahun-tahun awalnya di Starfield, bahan utama yang digunakan untuk mengatur formasi hukum luar angkasa adalah batu roh luar angkasa, tetapi tingkat bahannya tidak tinggi. Dia telah membawa kristal roh luar angkasa dan giok roh luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dari batas bintang untuk mengatur formasi hukum luar angkasa. Biluo tersenyum sedikit, sudah menjadi tugasku untuk melayani Tuan dengan baik. Sun King Luo telah memberikan instruksinya, jadi dia secara alami berusaha keras. Tetapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia merasa ada yang salah dengan mereka. Secara kebetulan, tatapan Yang Kai jatuh padanya, dan Biluo bisa dengan jelas merasakan bibirnya menempel di bibirnya sejenak sebelum dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Bulu matanya yang panjang membuat bayangan di wajahnya, membuatnya tidak mungkin untuk melihat ekspresinya dengan jelas. Ketika dia melihat ke atas lagi, Yang Kai sudah fokus pada formasi hukum luar angkasa di depannya. Dari samping, sepasang mata melirik dan melihat Liu Yan menatap lurus ke arahnya, tangannya terbentang dalam lingkaran lebar. Apa? Biluo sangat takut padanya, terutama ketika dia membuat segala macam gerakan. Begitu banyak wanita, begitu banyak, kata Liu Yan. Biluo memikirkannya sejenak sebelum mendapatkan kembali ketenangannya dan bertanya dengan wajah merah. Apa yang kamu bicarakan? Haha, Liu Yan tersenyum ringan. Biluo benar-benar ingin merobek mulutnya. Liu Yan, ayo bantu. Yang Kai memanggil. Liu Yan mengangguk dan melompat ke sisi Yang Kai, meniup tumpukan kristal roh ruang angkasa dan giok roh ruang angkasa Yang Kai telah keluarkan. Api segera terbang keluar dan melilit material. Dengan bantuan Liu Yan, menyiapkan formasi hukum luar angkasa menjadi lebih mudah. Dalam waktu kurang dari setengah hari, formasi hukum luar angkasa yang baru didirikan. Dengan penyesuaian dan pemosisian Yang Kai, formasi hukum luar angkasa ini dapat langsung terhubung ke Shadowed Star. Tidak perlu transit di antaranya, jadi tidak diragukan lagi itu jauh lebih nyaman. Setelah menginstruksikan Liu Yan untuk tetap di belakang untuk menjaganya, Yang Kai melangkah ke formasi hukum luar angkasa dan mengaktifkan pasukan luar angkasa, menghilang dalam sekejap cahaya. Biluo dan Liu Yan hanya menunggu setengah hari sebelum formasi roh mulai bersinar dan orang bisa samar-samar melihat banyak sosok di dalamnya, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Ketika cahaya memudar, Biluo menemukan banyak wajah yang dikenalnya, semuanya adalah master dari High Heaven Sect dan Shadowed Star. Dia telah tinggal di Shadowed Star bersama Sun King Luo selama beberapa waktu, jadi dia secara alami akrab dengan orang-orang ini. Bab 3144. Biluo bahkan melihat Su Yan. Su Yan telah menghilang 20 tahun yang lalu dan menghilang tanpa jejak, tetapi pada titik tertentu dia telah kembali ke Sekte Surga Tinggi. Tidak berani mengabaikannya, dia dengan cepat melangkah maju dan membungkuk kepada Su Yan. Biluo menyapa nyonya pertama. Meskipun ada banyak wanita di sisi Yang Kai, jika kamu ingin peringkat pertama, itu pasti Su Yan. Itu bukan karena hubungan mereka yang dalam atau karena dia adalah wanita pertama Yang Kai, tetapi karena dia memiliki temperamen yang meyakinkan. Sui Yue dan Sun King Luo kadang-kadang bertengkar satu sama lain, tetapi di depan Su Yan, keduanya berperilaku baik. Jadi Biluo secara alami harus menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada nyonya pertama ini. Su Yan tersenyum dan menjawab, lama tidak bertemu. Biluo menjawab, sudah 20 tahun, Ratu terus-menerus berbicara tentang nyonya. Jika dia dapat mengetahui bahwa nyonya aman dan sehat, dia pasti akan dapat membebani pikirannya. Petik 2. Su Yan menoleh ke Yang Kai dan bertanya, apakah kamu tidak memberitahu Luur? Yang Kai menggosok wajahnya, aku lupa. Kamu tidak bebas kan? Su Yan menggoda. Bahkan dengan kulit tebal Yang Kai, dia tidak bisa menahan perasaan malu. Dia telah bersama Sun King Luo selama 3 hari dan benar-benar ceroboh, jadi dia tidak punya waktu untuk mengatakan hal lain. Sekarang Su Yan telah mengeksposnya, dia secara alami merasa sedikit malu. Untungnya, Su Yan bukan orang yang suka terjebak dalam masalah seperti itu, jadi dia menoleh ke Biluo dan berkata, kali ini, kami datang ke sini untuk membantu Luur. Di mana dia?
Bawa kami ke dia. Meskipun semua master dari Myriad Beast Mountain Villa telah terbunuh, itu telah beroperasi di Monster Emperor Star selama lebih dari 1 dekade dan menempati hampir 90% wilayah Monster Emperor Star. Mengandalkan wilayah bulan merah untuk memulihkan tanah yang hilang mungkin akan memakan banyak waktu. Alasan Yang Kai kembali ke High Heaven Sect adalah pertama untuk menguji efek dari Space Law Formation, dan kedua untuk mendapatkan bantuan dari Shadowed Star. Su Yan dan tuan lainnya hanyalah pasukan pelopor, jadi akan ada lebih banyak pembudidaya yang datang untuk membantu Sun King Luo. Memulihkan Monster Emperor Star hanya masalah waktu. Ya, jawab Bi Luo. Su Yan memandang Yang Kai dan berkata, adik Yue dan Ning Chang akan bergantung padamu. Aku tahu, aku siap untuk berangkat, Yang Kai mengangguk. Pertemuan dengan Shadowed Star dan Monster Emperor Star telah membuatnya memahami situasi keras di seluruh Starfield, jadi dia cukup khawatir tentang Xia Ningchang dan Sui Yue. Dia sangat ingin melihat mereka dan tahu apakah mereka aman. Setelah bertukar beberapa kata, mereka tidak mengucapkan selamat tinggal satu sama lain karena semua orang tahu bahwa mereka akan segera dipersatukan kembali. Su Yan memimpin kelompok dari Sekte Surga Tinggi pergi, sementara Yang Kai dan Liu Yan kembali ke formasi hukum luar angkasa dan berangkat lagi. Moonwater Star, bintang utama kamar dagang Heng Luo. Ketika Yang Kai tiba di sini, sudah sebulan sejak dia berangkat dari Monster Emperor Star. Menatap ke langit, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa tempat ini akan dipenuhi dengan asap dan api, seperti bintang-bintang lain yang dia temui, dan itu akan dipenuhi dengan api perang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Moonwater Star akan begitu damai. Tanpa tanda-tanda perang, ini menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Di luar nebula, beberapa kapal luar angkasa melayang di udara. Yang Kai dengan tajam memperhatikan simbol sekte dunia bawah di kapal luar angkasa ini, dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia langsung melewati starships dan memasuki atmosfer. Ledakan hebat terdengar di belakang mereka, dan beberapa starship milik sekte dunia bawah dihancurkan bahkan tanpa melihat bayangan musuh mereka, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Gerakan abnormal ini segera memberitahu para master di Moonwater Star, dan ketika mereka melihat ke atas, banyak dari mereka dengan jelas menyadari apa yang terjadi dan ekspresi mereka berubah. Garis pandang segera tertarik oleh aliran cahaya yang jatuh langsung dari langit, menembus awan dan masuk ke kota utama kamar dagang Heng Luo. Dengan ledakan keras, kota berguncang, tanah retak, dan serangkaian jurang menyebar, menyebabkan bangunan di sekitarnya runtuh. Asteris wus, banyak sosok terbang dari segala arah dan berdiri di udara, menatap tamu tak diundang ini. Yang Kai melihat sekeliling dengan dingin, hatinya tenggelam. Kekhawatirannya sebelumnya menjadi kenyataan, Moonwater Star telah jatuh. Tak satu pun dari para pembudidaya di sekitarnya yang tampak familiar, dan beberapa dari mereka mengenakan pakaian yang dengan jelas menunjukkan jejak sekte dunia bawah. Bahkan jika yang lain bukan dari sekte dunia bawah, mereka kemungkinan besar berasal dari wilayah bintang desolet besar. Bagaimana itu bisa jatuh? Yang Kai tidak bisa mengerti. Dia tidak terkejut bahwa Green Hill Star telah jatuh. Lagi pula, Green Hill Star tidak memiliki master yang kuat atau kekuatan yang kuat, tetapi bahkan Shadowed Star dan Monster Emperor Star tidak jatuh, jadi bagaimana mungkin Moonwater Star jatuh? Ini adalah bintang utama kamar dagang Heng Luo, dan kamar dagang Heng Luo adalah salah satu dari 3 kekuatan paling kuat di wilayah bintang. Sebelum Shadowed Star dan High Heaven Sect menjadi terkenal, kekuatan kamar dagang Heng Luo bahkan lebih tinggi dari Violet Star dan Sword Union. Bintang seperti itu sebenarnya benar-benar jatuh, dan situasi saat ini bahkan lebih buruk daripada Green Hill Star. Apa yang terjadi di sini dalam dekade terakhir? Kemana perginya Sui Yue? Di mana orang-orang kamar dagang Heng Luo? Dengan pemikiran ini, aura Yang Kai menjadi sangat dingin, menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rumah es. Orang ini berasal dari langit berbintang, jadi jelas bahwa dia adalah pria yang terampil dan berani. Meskipun dia belum mengambil tindakan, hanya aura dinginnya saja sudah cukup untuk membuat seseorang gemetar ketakutan. Mereka yang bisa berbicara, melangkah maju. Yang Kai menyapu matanya ke kerumunan seperti harimau yang ganas, tidak menempatkan siapapun di matanya. Ada keheningan sesaat, dan tidak ada yang menjawab. Para pembudidaya dari Great Desolate Starfield semua menatapnya seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Aku berkata, Yang Kai perlahan mengangkat tinjunya, menekuk lengannya ke belakang, dan dengan keras mengayunkannya, mereka yang bisa berbicara, melangkah maju. Apakah kamu tuli? Dengan ledakan keras, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Semua orang menoleh dan tersentak, hanya untuk melihat bahwa ke arah Yang Kai telah meninju, seorang kultivator telah meledak menjadi kabut berdarah tanpa tulangnya tersisa. Dan orang itu, adalah Origin King Realm. Pada jarak 1000 meter, Yang Kai telah berhasil membunuh Origin King Realm dengan satu pukulan. Seberapa tirani ini, semua orang yang sangat waspada terhadap Yang Kai sekarang merasakan hati mereka menjadi dingin. Dengan musuh yang begitu kuat, siapa yang mungkin menjadi lawannya? Hampir bersamaan, semua orang mundur beberapa langkah. Hanya satu orang yang melangkah maju,
seorang pria paruh baya kurus dengan aura kematian di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, piringan arai muncul di tangannya dan dia menuangkan Senki-nya ke dalamnya. Dalam sekejap, dunia mulai bersenandung saat formasi besar di kota diaktifkan. Sekte dunia bawah telah menduduki Moonwater Star selama beberapa tahun sekarang dan telah hidup dengan damai selama beberapa tahun terakhir, tidak ada yang berani datang mencari masalah. Akibatnya, kehidupan sehari-hari mereka menjadi sedikit lebih santai, tetapi tidak ada yang bisa mencegah mereka memasuki kota. Orang lain mungkin takut dengan kekuatan Yang Kai, tetapi pria jangkung dan kurus ini tidak, karena dia mengendalikan formasi roh seluruh kota. Jika kamu bertindak begitu lancang di luar, itu akan baik-baik saja. Tetapi kamu hanya harus dengan ceroboh menyerbu ke kota dan menunggu saya untuk mengaktifkan formasi besar untuk berurusan dengan kamu. Saat dia mengaktifkan formasi besar, dia berteriak, "Untuk apa kalian semua berdiri? Tangkap orang ini untukku dan aku akan membantumu dengan formasi." Begitu dia selesai berbicara, formasi roh seluruh kota mulai berputar, menuangkan semua kekuatannya ke arah Yang Kai. Sosok Yang Kai tiba-tiba menjadi lebih pendek, seolah-olah dua gunung telah jatuh di pundaknya. Melihat ini, semua orang sangat gembira dan tidak lagi ragu-ragu, dengan cepat mengaktifkan teknik rahasia dan artefak mereka untuk menyerang Yang Kai. Pria jangkung dan kurus, bagaimanapun, pertama-tama terkejut, lalu senang, berteriak pada waktu yang tidak tepat, biarkan dia hidup. Bukannya dia tidak suka membunuh, tetapi Yang Kai telah membunuh Origin King Realm dari pihak mereka segera setelah dia tiba dan bahkan berbicara dengan tidak hormat. Jadi bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah? Hanya saja ketika dia mengaktifkan formasi roh, Yang Kai tidak ditekan ke tanah, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda menggunakan Senki-nya. Ini membuatnya mengerti bahwa fisik Yang Kai sangat kuat, dan kemungkinan besar dia telah mengembangkan semacam seni tempering tubuh yang mendalam. Teknik tempering tubuh tidak jarang, tetapi mereka yang memiliki fisik kuat seperti itu sangat langka. Sebagai penatua dari Sekte Dunia Bawah, dia mahir dalam seni pemurnian mayat dan paling menyukai pembudidaya dengan fisik yang kuat. Jika dia bisa menangkap Yang Kai hidup-hidup dan perlahan memurnikannya dengan obat-obatan dan teknik rahasia, dia pasti akan bisa memperbaiki mayat surgawi. Ini adalah bahan yang sangat berharga yang hanya bisa dia temukan dengan keberuntungan, bahkan lebih baik daripada bahan yang dia dapatkan di Moonwater Star bertahun-tahun yang lalu. Dengan alasan ini, bagaimana dia bisa tahan melihat Yang Kai terbunuh? Meskipun seseorang dapat memurnikan mayat setelah kematian, efek pemurnian orang yang hidup akan jauh lebih baik, memungkinkan mereka untuk menampilkan kekuatan yang lebih besar. Dengan gangguan ini, banyak pembudidaya yang menyerang Yang Kai mulai mengutuk. Jika kamu ingin menahan diri, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Sekarang serangan telah selesai, bagaimana bisa begitu mudah untuk menahan? Namun, perintah orang ini tidak punya pilihan selain mematuhi, jadi semua orang hanya bisa mati-matian menarik sebagian dari kekuatan mereka. Beberapa dari mereka bahkan terluka oleh serangan balik dan muntah darah. Dengan ledakan keras, banyak teknik rahasia dan artefak mendarat di tubuh Yang Kai, menyebabkan ledakan energi dan cahaya keluar. Melihat ini, hati pria jangkung dan kurus itu berdetak kencang saat dia berpikir dalam hati, ini buruk, saya khawatir saya tidak akan bisa memperbaiki apapun tanpa mayat yang utuh. Wajahnya menjadi suram dan hatinya sakit. Namun, ketika cahaya memudar, dia terkejut menemukan bahwa Yang Kai masih berdiri di tempatnya, aman dan sehat. Bukan hanya dia, tetapi bahkan gadis kecil yang berdiri di sampingnya memiliki ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Pria jangkung dan kurus itu tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya saat rasa tidak nyaman mulai muncul di hatinya. Tidak perlu bertindak begitu tidak sopan. Karena semua orang sangat antusias, terima serangan tuan muda ini. Yang Kai berteriak saat tinjunya terbang ke segala arah. Bum bum bum, satu demi satu tubuh meledak di udara, tidak ada dari mereka yang mampu menahan satu pukulan pun. Dalam sekejap mata, selusin orang yang berkumpul di sekitar mereka semuanya musnah. Hanya pria kurus dan tinggi yang tidak terluka. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es, anggota tubuhnya menjadi dingin. Yang Kai menoleh untuk menatapnya, sepertinya kamu adalah seseorang yang bisa berbicara. Jangan takut, saya punya beberapa pertanyaan untuk kamu. Jika kamu menjawabnya dengan baik, saya akan memberi kamu kematian yang cepat. Rambut hitam pria kurus itu jatuh menutupi dahinya dan matanya menjadi suram. Dia tiba-tiba merasa seperti sedang ditatap oleh binatang prasejarah dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Meskipun dia sangat terkejut, dia tidak kehilangan keberaniannya. Mengangkat tangannya, dia mengeluarkan cincin perunggu dan dengan cepat mengguncangnya, menggertakkan giginya saat dia menatap Yang Kai, tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani menyinggung sekte dunia bawahku, kamu akan mati hari ini. Bab 3145. Serangkaian dentang terdengar ketika beberapa sosok tiba-tiba muncul di sebelah pria jangkung dan kurus itu. Sosok-sosok ini tinggi dan garang, pendek dan indah, tetapi semuanya memancarkan aura mayat ki yang tebal. Melihat wajah mereka,
Mereka semua memiliki wajah hijau dan taring tajam, rambut mereka acak-acakan, dan ekspresi mereka menakutkan. Pemurnian mayat, Yang Kai mengangkat alisnya, agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seseorang dari Sekte Dunia Bawah juga akan mahir dalam penyulingan mayat. Tak satupun dari para pembudidaya dari Sekte Dunia Bawah yang dia temui sebelumnya akan mengetahui hal ini. Tampaknya teknik rahasia Sekte Dunia Bawah dibagi menjadi beberapa sekolah yang berbeda, tetapi tidak peduli yang mana, mereka semua terkait dengan orang mati. Mata Yang Kai menyipit lagi saat dia menatap salah satu mayat yang disempurnakan, ekspresinya segera menjadi suram. Nah, raja ini akan menangkapmu dan dengan hati-hati memurnikanmu, memungkinkanmu menjadi jenderal hebat di bawah komandoku. Pria kurus dan tinggi itu menatap Yang Kai dengan kejam dan berteriak. Meskipun pemuda di depannya ini telah menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa barusan, dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dengan hanya beberapa mayat halus di tangannya, bahkan Origin King Realm urutan ketiga tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika dia tidak hati-hati, dia dapat dengan mudah menangkap Yang Kai, jadi dia tidak panik, malah menjadi lebih tertarik dengan penampilan Yang Kai sekarang. Kekuatan mayat yang disempurnakan terkait dengan kekuatannya saat masih hidup. Semakin kuat seorang kultivator, semakin kuat kekuatan yang bisa mereka tampilkan setelah disempurnakan. Tidak hanya kekuatan Yang Kai yang luar biasa, tetapi fisiknya juga sangat kuat. Itu adalah bahan pemurnian mayat yang sangat baik yang telah dia cari selama bertahun-tahun. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Itu benar-benar kasus pencarian tinggi dan rendah hanya untuk menemukannya dengan keberuntungan. Jika dia bisa memperbaiki bocah kecil ini, statusnya di Sekte Dunia Bawah akan segera naik. Cincin perunggu di tangannya bergerak dan beberapa mayat halus yang dia panggil meraung keras. Masing-masing memancarkan korpse ki yang tebal saat mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka ke arah Yang Kai. Masing-masing kuku mereka yang tajam seperti tombak panjang yang sangat tajam, dan kuku mereka berwarna hijau tua, jelas mengandung racun yang ganas. Sebuah bola api tiba-tiba muncul dan Firebird kecil terbang keluar, menerkam ke arah mayat yang halus. Itu lincah dan anggun, namun mulia dan anggun. Mayat halus pertama yang bersentuhan dengannya langsung dibakar. Firebird tidak melambat dan terbang menuju mayat halus kedua, membakar beberapa dari mereka dalam sekejap mata. Tinggalkan ini, Yang Kai berteriak ketika dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih leher salah satu mayat halus, menariknya kembali. Mayat yang halus itu berjuang dan melawan, kukunya yang tajam menusuk ke dada Yang Kai. Tapi itu seperti menusuk sepotong logam, tidak bisa menembus dada Yang Kai. Liu Yan memiringkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu apa niat Yang Kai, dia tidak bertanya dan malah menggunakan apinya untuk membakar mayat halus lainnya. Engah. Pria kurus dan tinggi itu memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi kejutan saat dia menatap Liu Yan dengan ngeri. Kamu. Masing-masing mayat yang disempurnakan ini dapat menampilkan kekuatan dari Origin King Realm, terutama yang terkuat. Yang dimurnikan dari mayat dari Origin King Realm urutan ketiga. Dia yakin bahwa tidak ada seorang pun di wilayah bintang Heng Luo yang bisa menolak barisan seperti itu. Tetapi sekarang dia hampir dibakar sampai mati oleh seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun, dan mayat halus terkuat telah ditangkap oleh pemuda itu. Penglihatannya kabur saat gadis kecil itu melayang di depannya seperti hantu dan menatapnya, matanya yang hitam dan putih memantulkan wajahnya yang ketakutan. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat dia mengangkat tangan kecilnya yang lembut dan meletakkannya di perutnya, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Jaga dia tetap hidup, Yang Kai berbalik dan memerintahkan. Liu Yan dengan ringan meludahkan kekuatan di tangannya, menyebabkan aura pria kurus dan tinggi itu mengempis dengan cepat seperti balon yang tertusuk. Dia terhuyung beberapa langkah dan jatuh ke tanah, muntah darah dan hampir memuntahkan organ internalnya. Dantiannya telah dihancurkan dan kultivasinya telah lumpuh. Untuk seorang kultivator, tidak ada yang lebih menyakitkan dari ini di dunia ini. Selain penghancuran mayatnya yang baru saja disempurnakan, yang telah mempengaruhi pikirannya, sebagian besar hidupnya telah hilang. Musuh hampir mengambil nyawanya hanya dengan lambaian tangannya. Jika dia serius, siapa di dunia ini yang bisa menjadi lawannya? Bahkan Master Sekte, dari mana dua orang gila ini berasal? Yang Kai meraih leher mayat halus terkuat dan membiarkan kukunya yang tajam menyerempet tubuhnya, tatapan rumit melintas di matanya. Mayat halus sedang dikendalikan, terus-menerus menggeram dan berjuang seolah-olah sudah gila. Sebuah suara retak datang dari lehernya, menunjukkan bahwa tulangnya telah patah, tetapi tidak lagi merasakan sakit, juga tidak memiliki pikiran. Itu hanya tahu bagaimana menghancurkan semua yang ada di depannya, jadi bahkan jika tulang dan tendonnya patah, itu tidak akan berhenti. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan sedikit mengedarkan energi spiritualnya, menggertakkan giginya saat dia berteriak, Long Tianxiang. Bangun! Kekuatan jiwa ilahi murni melilit suara itu dan bergegas ke pikiran mayat halus. Pada saat berikutnya, suara sesuatu yang pecah terdengar dan Refinite Corpse yang gelisah tiba-tiba menjadi jauh lebih jinak.
Meskipun masih memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, ia benar-benar kehilangan momentumnya yang ganas. Matanya berkedip beberapa kali, tatapannya yang semula tidak fokus berangsur-angsur menjadi lebih fokus, tapi ini baru permulaan. Melihat ini, Yang Kai segera mengerti bahwa spiritualitasnya belum menghilang. Mungkin itu karena dia hanya menjadi mayat halus untuk waktu yang singkat, atau mungkin karena kekuatan Yang Kai luar biasa, tetapi bagaimanapun juga, masih ada harapan untuk membangunkannya. Jadi Yang Kai segera mendesak Divine Soul-nya untuk mengalir ke dalam pikirannya lagi, dengan hati-hati menyesuaikan pikirannya yang kacau. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, mata mayat halus di depannya tiba-tiba mendapatkan kembali jejak kejelasan dan tangannya yang berjuang juga berhenti. Ekspresi aneh muncul di wajahnya yang mengerikan. Kamu. Suaranya kering, seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara, atau mungkin karena tubuhnya telah rusak, membuatnya sangat tidak nyaman untuk didengar. Senior Long, kata Yang Kai dengan ekspresi rumit. Long Tianxiang, Yang Kai tidak mengenalnya. Tetapi dia pernah bertemu dengannya sekali ketika dia datang ke Moonwater Star, jadi mereka tidak banyak berinteraksi. Pria ini adalah Penatua Agung Kamar Dagang Hang Luo, dan sebenarnya, dia juga senior Ayo, jadi tentu saja, dia juga senior Yang Kai. Ayo meninggalkan wilayah bintang bersama Yang Kai dan menuju ke batas bintang. Fondasi besar Kamar Dagang Hang Luo diserahkan kepada Sui Yue untuk dikelola, sementara Long Tianxiang berjaga di belakangnya untuk menstabilkan situasi secara keseluruhan. Sebenarnya, dalam hal kekuatan, dia bisa saja meninggalkan Starfield dengan Yang Kai, tetapi dia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Kamar Dagang Hang Luo. Jadi dia tidak bisa melepaskan hubungannya dengan Kamar Dagang, jadi dia hanya tinggal di belakang untuk bertindak sebagai pelindung Kamar Dagang Hang Luo. Siapa yang mengira bahwa setelah beberapa lusin tahun, dia akan disempurnakan menjadi mayat surgawi, tidak dapat bergerak bebas dan diperbudak? Hanya setelah bertemu Yang Kai, dia bisa membangunkannya sejenak. Tidak ada orang lain yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Kamu adalah anak kecil yang... Pikiran Long Tianxiang berangsur-angsur menjadi lebih jelas saat dia mengingat beberapa kenangan yang dia miliki tentang Yang Kai. Bintang yang sedang naik daun dari generasi muda, suami Sui Yue. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, Senior Long, kita tidak punya banyak waktu. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan Kamar Dagang Hang Luo. Di mana Sui Yue? Pertanyaan terakhir adalah apa yang paling dia pedulikan. Kamar Dagang Hang Luo hilang. Ayo sekarang berada di batas bintang, jadi Kamar Dagang Hang Luo bukanlah apa-apa baginya. Kuncinya adalah Sui Yue, dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Namun, dengan kultivasi Long Tianxiang dan disempurnakan menjadi mayat surgawi oleh Sekte Dunia Bawah, bagaimana mungkin Yang Kai tidak khawatir tentang keselamatan Sui Yue? Sui Yue, Long Tianxiang bergumam serak saat lebih banyak kenangan muncul di benaknya. Dia melihat ke bawah ke tangannya dan berkata dengan sedih, jadi begitu. Akhirnya mengingat situasinya, dia menenangkan diri dan berkata, Kamar Dagang Hang Luo telah pergi, Sui Yue. Ketika Moonwater Star jatuh, aku melindungi mereka untuk pergi. Adapun di mana mereka sekarang, saya tidak tahu. Petik 2. Semua ingatannya terfokus pada pertempuran yang mengejutkan hari itu. Dia sendirian menunda Sekte Dunia Bawah dan sekitar selusin Starship Grid Desolate Starfield sebelum akhirnya ditangkap dan disempurnakan menjadi penampilannya saat ini. Yang Kai mengangkat alisnya, Sui Yue melarikan diri. Ini adalah berkah tersembunyi. Meskipun dia tidak tahu apakah Sui Yue aman atau tidak, setidaknya ada harapan. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan lega. Apakah kamu pernah melihat wanita ini sebelumnya? Liu Yan berjongkok di depan pria jangkung dan kurus dari Sekte Dunia Bawah. Nyala api di telapak tangannya berkedip-kedip antara tinggi dan rendah sebelum berubah menjadi gambar wanita yang gagah berani dan heroik. Meskipun dia dibentuk dari api, itu masih hidup dan menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam mengendalikan api. Dia telah menyempurnakan sumber api Phoenix, jadi mengendalikan api secara alami adalah keahliannya. Nada suaranya tenang dan suaranya lembut dan menyenangkan, tetapi bagi telinga pria jangkung dan kurus itu seperti suara yang mempesona. Menyebabkan dia menggigil dan menggelengkan kepalanya berulang kali, belum pernah. Haha, Liu Yan tersenyum tidak tulus saat nyala api lain keluar, berubah menjadi ular api yang melilit pria kurus tinggi itu. Itu membuka mulutnya dan melayang di atas kepalanya, mendesis seolah bisa menelannya kapan saja. Nyala api ini jelas mampu dengan mudah membakar beberapa mayat halus yang kuat, tetapi pada saat ini, tampaknya telah kehilangan semua panasnya. Tidak menyebabkan kerusakan pada pria kurus jangkung itu sama sekali, membuatnya terlihat sangat misterius. Kamu bahkan belum melihatnya, namun kamu mengatakannya begitu cepat. Meskipun saya kecil, kamu tidak bisa berbohong kepada saya. Petik 2. Pria kurus dan tinggi itu mengangkat matanya dan melirik sosok yang dibentuk oleh api. Sebaiknya kau menjawab dengan jujur. Ada banyak hal di dunia ini yang lebih menyakitkan daripada kematian, kata Liu Yan ringan. Ya, kemana dia pergi? Pria kurus dan tinggi itu berkata, dia dan beberapa orang lainnya melarikan diri ke bintang kultivasi.
Bintang kultivasi dijaga oleh Master Bintang, jadi wilayah bintang desolet besar kami telah menemui jalan buntu selama beberapa tahun terakhir. Petik 2. Kemana dia melarikan diri? Pria kurus itu mendongak dan menunjuk ke arah tertentu. Liu Yan berbalik untuk melihat Yang Kai. Yang Kai membenamkan kesadarannya ke dalam laut kesadarannya dan melihat star cat di langit sebelum hatinya bergerak. Sui Yue dan yang lainnya telah melarikan diri ke bintang kultivasi yang memiliki bintang master yang menjaganya, dan arah yang mereka ambil sangat mirip. Jika tebakannya benar, mereka seharusnya pergi ke tempat itu. Ini adalah keputusan yang bijaksana. Meskipun tempat itu cukup jauh dari Moonwater Star, itu adalah pilihan yang paling cocok.